Hai teman-teman AutoZone, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program AutoZone, zona otomotif terhits dan terupdate. Jadi saat ini saya kembali akan mereview mobil Wuling, tapi bukan Wuling yang kemarin ya, yang Cortez, tapi ini dia Wuling Almaz RS. Ya, ini Wuling dengan spek tertinggi yang dikeluarkan pada bulan Maret tahun 2021. Nah, mobil ini akan menjadi mobil yang paling tinggi speknya di pabrikan Wuling dengan berbagai spesifikasi yang akan memanjakan pengguna Wuling yang ada di Indonesia. Tapi untuk memperjelas lagi kira-kira Wuling seperti Wuling RS ini akan seperti apa, ya kan? Itu akan dijelaskan oleh Pak Krisna sebagai training manager di Wuling Semarang. Akan saya panggilkan dengan Pak Krisna. Silakan Pak Krisna. Ketemu lagi. Ya, ketemu lagi Pak Krisna. Siap. Ya, Oke. Pak Krisna, kita ketemu lagi kemarin dengan apa? Convero. Convero. New Convero S ya. Convero S, sekarang giliran Almaz RS. Almaz ya, RS. Oke. Pak Krisna, kira-kira apa nih yang bakal disampaikan terkait Wuling Almaz RS? Katanya sih infonya banyak yang tertarik, banyak yang bilang kalau ini wah keren gitu. Apa sih sebenarnya Wuling Almaz RS ini gitu? Jadi kalau banyak orang bertanya-tanya berarti banyak buzzer nih ditanya. Kepo. Atau banyak yang kepoin. Iya, banyak yang Tapi kepo. kalau kita lihat memang penampilannya dari depan sudah beda dengan yang versi sebelumnya, Ya. yang Almaz saja ya. Di Wuling memperkenalkan dua varian yaitu Almaz dan Almaz RS. Ya, sebelumnya ada Almaz dengan tipe Smart Enjoy dan eksklusif. Nah, sekarang ada Almaz RS yang kemudian ada tipe yang Almaz RS Pro juga. Nah, ini adalah salah satu line up tertinggi punyanya Wuling di ya, Indonesia. line up tertinggi nih. Yang kelihatan paling beda di mana Mas? Apa? Ya jelas di depan. Depannya. Logonya aja udah beda. Yang ceto melo-melo, Nah, ya. ceto melo-melo. Logonya sekarang warnanya nuansa silver atau chrome. Chrome. Dulu kan Iya. merah ya Pak? Betul. Ya, gitu. Jadi kita istilah kata memberikan satu passion yang berbeda sekarang. Ya. Oke, apalagi yang berbeda Ya, katanya. ini. Grill, Ya. nuansa tarikan garis Ya, merah. garisan merah ini. Ya. Nah, kan Dan yang tambah- paling unik adalah RS. ada logo RS. RS itu apa tuh Pak? Rodok sport kopi Iya. Pak Riki. Mungkin iso dibilang rada semangat beda. iya. Tapi beberapa semangat ya itu. iya, karena warnanya merahan semangat gitu Iya. ya. RS rodok semangat Ya. Di beberapa brand-brand merek terkenal, Heeh. istilah RS sudah bukan hal yang asing ya. Iya, banyak lah. Di brand merek sebelah, line up RS-nya komplit gitu Komplit ya. ya. Kita juga nggak mau kalah Ada nih ya, ya. Dengan RS yang terbaru ini, kita akan sebut dengan istilah Rising Star. Racing Star. Iya. Oh, kayak audisi ini ya, Iya. penyanyi gitu Penyanyi ya. Jadi ini the next Ya. ya. The next starnya dari Almaz Heeh, adalah heeh. Almaz RS. ya. Oh gitu, oke siap. Iya. Jadi tampilan aja udah berbeda, logonya udah beda. Ini ada garis merah di sini. Terus ini ada semacam aksen apa? Iya. Apa namanya? Front lip spoiler ya, Iya. yang nuansa karbon ya. Karbon, Iya. betul. Mau ngomong karbon yang Nuansa kayak kawan gitu. Ada nuansa karbon di sini. Iya. Terus ini ada sensor ya Pak? Iya, front sensor parking ada itu. sensor, Front ada sensor sensor. parking. Terus ini apa Pak? Saya Nah. penasaran ini. Ada hal yang cukup unik ya teman-teman dari AutoZone. Adanya kalau manusia memiliki panca indera Ya. ya dari mata, telinga, hidung, pengecap dan juga kulit ya. Di sini ada sensor dwi indera yang dimiliki oleh Wuling Almaz RS yaitu sensor radar. Radar. Yang kedua ada nongol di atas jendela di kaca depan itu. Kaca depan ini Ya ada sensor kamera. kamera. Iya, Oh, dia akan gitu. membaca nanti Mas. Apa? Membaca apa Pak? Membaca... Pertama, membaca buku. Oh iya. Kayak yang saya pegang ini. Bukan ya di situ ya. Ya. Membaca apa? Baca apa? Ya, jadi membaca traffic. Ya, membaca traffic yang ada di depan. Karena dengan
sistem yang kita perkenalkan baru itu yaitu WISE ya, Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Ini kita memiliki teknologi yang baru di sini, Mas. Manfaatnya apa sih, Pak? Oke, paling gampang sebutannya adalah ADAS ya, Advanced Driver Assistance System. Jadi membantu pengemudi, membantu ya, bukan menggantikan ya, ingat membantu supaya pengemudi lebih safe dalam berkendara di jalan dengan bantuan sensor radar dan sensor kamera. Contoh paling gampangnya nih, kalau kita lagi berjalan cruising di jalanan tol, terutama di Trans Jawa ini, ada adaptive cruise-nya, Mas. Jadi neng ngarepan kecepatannya 70, kita bisa ikutin 70. Begitu dia kecepatannya menurun, bisa ngikutin yang di depan. Oh, adaptive cruise control. Adaptive cruise-nya, adaptive cruise control-nya. Oke, betul. Terus kemudian dia juga ada tambahannya, misalkan nih, selain adaptive cruise, dia bisa membaca garis marka jalan. Oh, yang ini ya, yang garis putus-putus sama garis lurus ya. Dia bisa menjaga mobil tetap ada di tengahnya terus. Begitu mobilnya meleng dikit, setirnya nanti bisa koreksi. Oke, berarti itu sangat bermanfaat misalkan agak sedikit ngantuk gitu loh. Terus kita blenger, blenger. Setirnya ngoreksi, diikuti suara tip gitu ya. Sama setirnya getar dikit. Oke, ada notifikasinya juga ya berarti ya. Ini notifikasinya tidak dalam bentuk WhatsApp atau SMS, tapi dalam bentuk getaran dan suara. Tiping ya, ting gitu ya. Oke. Itu yang menjadikan tambahan. Terus kemudian ada safe distance braking. Jadi misalkan tadi cruise control tidak kita pakai ya, kita lagi jalan tiba-tiba ada objek yang menyeberang. Mobil mak berdunduk, mak petingil. Suddenly. In English we can call it mak jegagi. Ya, mak jegagi gitu ya. Mak jegagi ada orang nyebrang, jadi dia akan bisa mengurangi kecepatan semaksimal mungkin, tapi tidak menggantikan fungsi pengereman dari manusianya ya. Dia membantu dengan radar tadi membaca, oh ada orang nyebrang tiba-tiba nih, ada mobil motong jalur nih, dia akan bantu di situ juga. Jadi dia kecepatannya seolah-olah turun langsung ya, membantu, sistemnya membantu. Dan yang terakhir adalah menggunakan automatic headlight. Jadi apa itu, Pak? Jika dalam kondisi masuk terowongan yang gelap kemudian masuk ke the jungle, hutan yang rewo-rewo, lewang-lewung gitu ya. Alas roban ya. Alas roban peteng dedet gitu ya. Dia langsung nanti akan menyalakan headlightnya mode lampu yang terjauh. Oh gitu. Oke, ya langsung otomatis mak celorot. Iya, mak celorot ya. Kok lintang kumitir mak celep gitu ya, manjing langsung ya. Tapi dia juga punya safety-nya juga, Mas. Pada saat tiba-tiba dari depan ada mobil jalan, lampunya kan menyilaukan. Betul. Dia langsung mematikan sendiri lampu jauhnya, ganti lampu dekat langsung. Gitu. Itu jadi salah satu tidak mengganggu orang yang di depan ya, pengendara yang di depan ya. Sistem ADAS bekerja dengan simpelnya seperti itu. Oke. Kemudian juga nanti misalkan kita lebih advance lagi bicara tentang namanya IOV. Internet of Vehicle. Oh, itu yang di dalam nanti ya. Betul, tidak hanya di dalam, misalkan jenengan lagi sedang syuting dengan Nick Saul di Zimbabwe, Kenya sana siap, berarti kan meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah dalam waktu sebulan 2 bulan gitu ya. Mobilku harus di mana sih ya? Lewat jaringan internet gitu ya, satelit, ya. Mobil ini bisa dipanaskan dari Kenya. Tenang ya, aku sih Pak Krisna gitu sih. Jadi, masa Mas? Iya. Otomatis dengan terintegrasi dengan handphonenya. Iya. Jadi handphonenya pengguna nanti harus terregistrasikan terlebih dahulu dengan SGMB Motors Indonesia. Secara resmi terregistrasi, nanti mobil ini bisa dikontrol ke depannya. Mulai dari manasin mesin biar mobil tetap kondisinya prima. Kemudian kalau kita ben ora apok ning jero ne, AC-nya bisa didinginkan. Jadi jamur-jamur di dalamnya bisa mungkin berkurang atau kelembabannya bisa berkurang. Iya, betul. Ada tambahan lagi, Mas. Apa? Ada geofencing. Geofencing. Jadi di nek istilah
para orang-orang pintar di daerah Pati kayak Bos Edi iya, dipagari Mas. Iya. Dipagari dalam radius sekian meter. Mobil ini jika mau macam-macam, ada yang mau utak-atik, ketahuan nanti dari handphonenya nih ya. Oh, kelihatan di situ ya. Betul. Terus katanya tadi juga kalau misalkan parkir di basement gitu. Iya. Terus biar tahu lokasinya juga. Bingung toh? Nah, dengan interconnected internet tadi, kita bisa tahu posisi kendaraan ada di sebelah mana. Nah, itu paling penting kan? Iya, pasti. Nah, itu teman-teman AutoJer. Jadi semua fitur yang memudahkan penggunanya itu sangat-sangat ada dan komplit di mobil Almas RS ini. Jadi jika kalian memiliki mobil ini itu serasa hidup itu 70% dimudahkan. Iya, zaman saiki ya Mas ya? Ya, zaman saiki. 30%-nya atang-atang. Enggak, maksud saya tetap usaha buka pintu dewe. Atang-atang tuh artis loh Mas. Apa Bu? Atang Halilintar. Oke. Pak Prisna, ini sekarang kan kita lihat bagian samping kanan dari Almas RS. Kira-kira apa nih yang beda dari Almas sebelumnya? Oke, banyak sekali perubahan yang di area samping ya. Terrecognize itu mulai ketok ya, mulai dari velg. Velgnya? Iya. Dua warna? Dua warna beda desain. Beda desain lagi? Iya. Ukuran? Masih itu yang 17. 17, iya. Oke. Akan keluar 18 nggak? Gosip-gosip sih ya, tapi kalau gosipnya nggak usah didengerin. Beli yang pasti-pasti aja. Beli yang pasti-pasti aja. Saya pengen ring 18 tuku dewi. Ring 20 tambah keren. Tuku dewi tambah keren. Iya. Meskipun ganti ring, tapi tetap bisa memindahkan salah satu fitur istimewanya. Apa Pak? TPMS. Apa Bu? Bukan tempat pembuangan manusia sementara ya. Tapi tire pressure monitoring system sama yang kayak di Convero kemarin. Tekanan ban. Jadi ganti velg tetap bisa, pindahin ke velg yang racing bisa. Saya pikir built-in sama ini loh Pak. Iya, karena sensornya masih bisa dicopot, dipindahin ke velg yang baru, asal datang ke dealer resmi Wuling, nanti dikalibrasi. Karena velgnya kan dimensinya jauh lebih besar, otomatis putarannya kan berbeda. Bannya pun juga beda. Betul, gitu. Tapi kan setidaknya sensor ini nggak hilang kalau misalkan ganti velg. Betul, masih bisa digunakan. Saya pikir dia built-in jadi nggak bisa dipindah ke velg lain. Tetap bisa ya. Siap. Terus dua warna ya Pak ya ini? Dua warna. Untuk tipe tertinggi dua warna ya teman-teman ya. Tipe tertinggi dua warna. Ya. Mulai dari silver, putih, merah itu kalau dua warna. Ininya Pak? Kalau yang hitam hanya satu warna. Kalau yang murni hitam semua ya single tone. Tapi kalau yang silver, misal ini putih gitu. Ini atasnya apa? hitam. Berarti ini acek ya? Ya, black top semua. Black top semua ya? Black top semua. Ini yang membedakan untuk Almas RS tipe tertinggi ya, RS Pro ya. Iya. Berarti ini sama. Terus di bagian spion kan ada kamera ini Pak. Iya. Sama dengan sebelumnya kan, kamera 360 kan? 360 ya? 360 ya. Tapi tidak bikin beautify teman-teman, tidak bikin glowing, wajahnya lebih halus dan cantik, tidak ya. Tapi ini memudahkan untuk parkir, manuver. 21 itu Pak. Itu ya, jadi ini tambahannya salah satu contoh fitur dengan kamera yang lebih tajam lagi resolusinya. Siap. Terus ada apa lagi nih Pak? Katanya tadi mau nunjukin. Iya, seperti biasa atau teman-teman ya, kalau kondisinya kalau kelok adalah auto retractable ya, langsung melipat. Yang seperti biasa teman-teman jagoannya Wuling yaitu kondisinya hot potatoes itu Mas. Bukan hot bikini. Panasnya kentang-kentang hot potatoes ya. Seperti iya. biasa kita tunjukkan kepada khalayak ramai. Piye ben carane wis wingi tak ajari kita ya. Sama seperti Convero kemarin, ditahan 3 detik. Unlocknya tengah. Di unlock sih. Tahan. Terus tahan 3 detik. 1 2 3.
buka. Ya. Ya. Tapi jangan dicoba pada saat kondisi hujan ya. Oh, sunroofnya juga buka. Oh, rak mau gitu. Tidak hanya ini juga buka. Iya. Kalau di Converro nggak ada sunroofnya, jadi nggak bisa buka. Oh iya. Bisa Pak. Ini. Jebol. Jadi ini otomatis udara panas di dalam kabin langsung keluar semua. Jadi Ya. saat kita parkir lama di kondisi kayak gini, panas Betul. kentang-kentang, hot potatoes, ya. masuk kondisi dingin. Betul. Enggak apa ya istilahnya? Apa jenenge gini? Sumuk. Sumuk. Sumuk nih. Nah, gitu. Iya. Oke, Pak Krisna. Ya. Ini sudah nih bagian samping, terus bagian fitur dari jendela Iya. sama sunroofnya. Oke. Terus belakang ada yang berbeda nggak sih Pak? Kalau belakang logo kelihatan, lampu belakang juga berbeda. Logonya sama kayak depan berarti ya? Betul. Silver, Iya. chrome. Iya. Terus Di belakang lampu. pasti ada perbedaan juga. Hmm. Bumper, kemudian nuansa knalpot di bawahnya, aksesorisnya berbeda Oh juga. iya. Iya. Bagian bumper sama lampunya. Ya, berbeda. lampunya sekarang cenderung lebih dinamis dengan kalau kita nyalakan sen, dia seperti berjalan gitu ya. Set. iya, sekuensial ya, berurutan ya nyalanya ya, seret, sequential seret, LED iya. ya. Set gitu. Gitu. Oke, keren. Oke. Ya, Pak Krisna. Ada di kabin nih. Almas RS ya. Betul. Kabinnya Beda gambarnya. pasti beda lah ya. Saya yang paling jadi point of interest tuh ini. Layarnya besar, 10,4 inci. 10,4 inci. Terus berbagai fitur ada di sini, panel-panel juga semua di sini ya kan Betul, Pak. interaktif lah ya. Interaktif ya. Ini tuh sebenarnya ada apa aja sih? Pertama, beberapa fitur yang integrated head unitnya ya, terintegrasikan dengan layar di speedometer. Oke. Jadi punya GPS, kemudian informasi berkaitan dengan cruise control, TPMS, kontrol AC, itu tersedia di sini semua. Bahkan ada beberapa fitur yang terkonekted di sana. Misalkan kita lagi nyetel lagu apa, Iya. kita bisa tahu judulnya di sana juga. Oh gitu. Tuh Oke. yang salah satu kelebihannya. Sensor-sensor pengaturan ADAS tadi, Advanced Driver Assistance System tadi juga dari sini juga bisa. Oh, dihidupkan dan dimatikannya dari sini bisa. Betul. Oh. Jadi beberapa contohnya, ya kalau ini kan lihat tampilan dari AC ya, Iya, untuk yang fitur-fitur tadi fitur tambahan tadi ya. di pengaturan, terus di di kontrol kendaraan. kendaraan, Ini ada ya. ADAS ya. Tadi misalkan untuk cruise control, kemudian automatic headlight-nya, emergency brake, automatic collision emergency ya. brake, ya. Kalau mau nabrak dengan depan dia juga kasih sensor juga. Jadi controlling system tadi by default adalah sistem yang bisa mencegah atau mengurangi efek terjadinya tabrakan. Itu by gitu. default. By default aja. Ya, by default. Tapi untuk tambahannya, jadi berkaitan dengan cruise control itu by default bisa di setting on atau off di sini. Jadi ini salah satu ini ya on tambahan off-nya ya sini ya. Oh ini off berarti Tuh. ini on. Ya. Oh. Oke. Nah, jadi beberapa fitur-fitur setting-setting kendaraan lebih mudah daripada dulu orang hanya pakai pencet-pencet gitu kan kesannya susah ya. Ya meskipun complicated tapi tetap harus belajar kita bahwasanya sistem bantuan ini memudahkan kita ya, membantu kita untuk lebih safe dalam driving di jalan raya. Itu tujuan utama seperti itu. Cuman tidak sekali lagi tidak otonomus atau otomatis menggantikan fungsi pengemudi pada dasarnya. Ini yang penting di sini. Ini fitur hanya untuk membantu saja gitu. Iya, Karena betul. bagaimanapun di kondisi kecepatan tinggi itu pasti akan ada risiko juga yang tinggi. Betul. Otomatis kalau kita tidak dibantu dengan fitur-fitur ini, itu justru akan membuat kita terlena ya Pak. Iya. Soalnya kalau namanya manusia ya, kadang kan kalau perjalanan jauh banyak sih kecelakaan yang terjadi karena mengantuk. Betul. Ya kan? Dan mengantuk rata-rata dia tidak sadar bahwa setirnya udah belok sendiri. Betul. Nah, dengan ada fitur ini mungkin membantu itu ya Pak ya. Driving assistance-nya ya. Jadi ada sistem yang bisa membaca garis marka jalan. Jadi bila pengemudi agak sedikit ngantuk, nanti akan ada sensor peringatan berupa bunyi dan juga getaran di area setir ini supaya ya orangnya gagah gitu ya. Iya,
makanya disebut asisten. Asisten, betul. Ya. Nanti lebih mahal kalau ada asisten di sebelahnya lagi. Ya. Oke, berarti kontrolnya ada di sini semua. Iya. Terus ini ada jendela. Oh, Iya. kontrol remote buka jendela. Tutup remote jendela. Ini bisa diaktifkan, bisa dimatikan. Kunci pintu, kemudian perihal lampunya nyala dimmernya berapa menit. Bisa diaktifkan gitu. Iya. Kalau lagi tadi mobilnya nggak Waktu tahu tunda lampu dalam tuh maksudnya apa, Pak? Jadi kalau kita buka pintu, set, Oh, nyala itu ya. Itu bisa berapa menit Iya. disetting. Oh. Oke. Setelan follow me home itu Jadi maksudnya kalau misalkan kita garasi gelap, nah, kita mau keluar dari mobil biar garasinya kita terangin pakai lampu mobil ini. Sebelum kita keluar setting follow me home, klap, lampu akan nyala selama 30 detik, 50 detik, atau 25 detik. Setelah itu lampu akan otomatis mati sendiri. Oh gitu, jadi sangat memudahkan untuk yang saat ada parkiran sempit gitu ya Pak ya? Nggak sempit, gelap. Oh gelap ya? Iya. Terus pengatur pencarian kendaraan, Tadi ya. tali parkirannya sebelah di juga, mau flash atau klakson atau lampu flash saja. Atau lampu flash saja, Betul. oke. Terus lainnya ini ada apa aja Pak? Tadi Kayak lipat, pengisian nirkabel yang paling baru Mas. pengisian daya nirkabel. Nek smartphone iso menggunakan charger nirkabel wireless, tempelin di sini langsung lepas dengan sendirinya. Oh kayak iPhone 12 itu bisa berarti ya Pak ya? Dengan catatan kondisi mobil berjalan. Oh, gitu. Kalau kondisi mobil tidak berjalan, charging tidak akan tinggi. Seperti ini tidak bisa? Tidak bisa karena dianggap mobil statik, dengan statik pengisiannya tidak maksimal dari mesin ke baterai. Oke. Jadi ada beberapa fitur safety yang sudah disematkan di sini, kelihatannya receh-receh tapi sebenarnya fungsional banget. Gitu. Jadi dia hanya bisa ketika mobil sudah posisi jalan. Betul. Ini belum banyak dimiliki oleh kompetitor sejenis berkaitan dengan nirkabel charging, ya itu salah satu kelebihan di Wuling Almas sekali. Karena fitur ini paling hanya terdapat atau disematkan pada mobil-mobil dengan yang kelasnya tinggi. Kelas tinggi jadi pasti ada seperti ini. Betul. Oke, baik. Masih menggunakan WIN, Wuling Indonesian Command. Oke. Jadi kita bisa menggunakan perintah suara sama seperti biasanya ya, menyalakan AC, radio, membuka sunroof. Tapi ada yang cukup unik juga Mas sekarang. Jadi ada beberapa perintah dasar tambahan yaitu menyalakan wipper. Oh bisa ya. Jadi kan misalkan contohnya nih ya, halo Wuling, halo, mode hujan. Oke, atur ke mode hujan. Wah, kacanya langsung tertutup semua ya, wippernya langsung. Iya, itu salah satu contoh fitur tambahan dari Wuling Indonesian Command. Okay. Halo Wuling. Halo. Mode segar. Oke, atur ke mode udara segar. Wah, jadi ini orang yang mungkin smoking ya dan sebagainya bisa lebih segar untuk karena ada sirkulasi udara di atas, asapnya keluar yang pakai vape dan sebagainya. Otomatis blower dikencengin supaya apa? Daya pancaran angin langsung bisa keluar ya Pak ya. Oke ya. Jadi ini fitur yang sangat lengkap dengan hanya menggunakan suara dari pengemudi atau penumpang langsung bisa. Iya. Dulunya kan orang takut buka sunroof langsung buka hujan masuk ya. Sekarang kita bisa di-cancelin dengan seperti itu. Oke, baik. Lalu ini pada indikator pengemudi ada apa aja Pak yang disediakan oleh Almas RS ini? Jadi kan tadi karena berkaitan dengan integrasinya antara head unit dengan layar kontrol speedometer dan sebagainya, rata-rata banyak informasi dari itu mulai dari kecepatan, konsumsi bahan bakar, seperti biasa lah sensor TPM, jarak tempuh, dan juga beberapa misalkan berkaitan dengan GPS ya. Misalkan kita nyalain GPS-nya, kita mau follow ke home, ke rumah gitu ya. Nanti bisa terkoneksi misalkan jalanan di depan belok kiri 100 meter. Tidak nampil di sini tapi nampilnya di situ. Oh gitu. Jadi mempermudah sebenarnya pada saat driving orang kan cenderung posisi aware-nya ke arah speedometer bukan ke arah head unit kan. Itu salah satu fungsi safety yang bisa disematkan. Oke, baik. Berarti sangat-sangat komplit sekali ya di bagian indikator pengemudinya. Iya. Ya, terus juga dari sisi keamanan pun juga airbag disematkan di sini, di situ. Ada berapa titik Pak? Kalau airbag 2 ya. Hanya 2 ya, depan kanan kiri. Untuk yang airbag samping ditambah juga khusus buat Almas RS. Enggak lah. Semua Almas tipe
yang mulai eksklusif ke atas, airbagnya 2 di depan, 2 di samping. Oh, di sini ada ya? Iya, ada set airbag ya. Oke. 2 depan, 2 di samping. Baik, nah ini kan CVT. Yang manual juga ada, Pak? Yang manual hanya tersedia di Smart Enjoy. Smart Enjoy, berarti yang RS ini CVT semua? CVT semua, untuk yang RS CVT 7 seater. 7 seater, oke. Terus braking sistemnya ini sama pengereman parkir ya, tetap. Ini auto. Terus ini untuk apa, Pak? Ini untuk lock unlock door. Jadi biasanya kan ada di di sini nggak ada ya. Ditinggal di sini. Di doktrin biasanya. Kasnya SUV biasanya taruh di sini ya, di tengah. Oke. Jadi misalkan si penumpang pun juga bisa mengontrol, tidak hanya pengemudinya aja. Betul. Oke, baiklah. Rasanya udah lengkap semua ya di bagian kabin ini, tapi kurang komplit lagi kalau kita belum nyoba fitur-fitur yang tadi ya, Pak ya. Ya, kita nanti kan kita contohkan, simulasikan bagaimana driving di jalan raya, bahwa kita bisa ngikutin kendaraan di depan, kecepatannya kenceng atau pelannya kita sesuaikan supaya kita tetap aman di jalan raya. Oke, siap ya. Teman-teman AutoZer, saya akan coba langsung mobil ini, Almas RS. Kira-kira pengalaman mengemudinya bagaimana dan apakah fitur itu bekerja dengan maksimal, nanti akan kita ketahui setelah kita coba untuk perjalanan yang agak lumayan. Oke, ikuti saya. Teman-teman AutoZer, saat ini saya sedang mengemudikan Almas RS. Jadi tadi saya sempat dijelaskan sedikit tentang fiturnya, terutama cruise control. Jadi di mobil ini kita bisa mengikuti mobil yang ada di depan kita, menyesuaikan kecepatan yang ada di mobil depan kita gitu kan, tanpa harus menginjak pedal gas. Jadi mobil yang ada di depan kita itu misalkan dia kecepatan 10, 20, 30, 40, 50 bisa. Nah, pengaturan kecepatan itu juga bisa diatur di sini dengan cara ini dinaikkan ya. Oh ini, ini. Dinaikkan dengan yang model ini. Ya. Oh, yang model ini. Oh, ini off nanti. Tidak. Oh, tahan satu detik. Oh ya. Nah ini. Kecepatannya bisa diatur sampai berapa nih? 40 terus ditahan lagi ya. Nah ini bisa diatur misalkan 45, berarti kita hanya bisa mengikuti sampai kecepatan 45. Ketika mobil yang ada di depan lebih dari 45 km per jam, kita akan lepas fitur cruise controlnya. Jadi harus digunakan secara manual seperti biasa, kita harus injak pedal gas. Nah ini adalah fitur yang menurut saya cukup berguna ya untuk teman-teman AutoZer ketika berada di jalan tol. Karena apa? Tidak ada tujuan yang ditentukan. Ya, saya tahu. Saat kita berada di jalan tol, otomatis kan kita lebih banyak untuk menginjak pedal gas. Nah, sedangkan manusia itu kan pasti punya rasa capek. Lah kadang ketika kita sudah capek, ketika menginjakkan pedal gas itu kadang suka kita naik turun. Nah itulah yang membuat kadang konsumsi bahan bakar tidak efisien. Maka dengan adanya fitur ini, kita tidak perlu menginjak pedal gas, cukup mengikuti mobil yang ada di depan dan kita mengontrol bagian setir, udah selesai. Kita bisa berjalan dengan nyaman tanpa harus khawatir capek dan lain sebagainya. Itu termasuk ketika dalam kondisi macet, ya kan? Kalau kita dalam kondisi macet, pasti kita akan sering menginjak rem, akan sering menginjak gas dan seterusnya seperti itu. Tapi dengan adanya fitur ini, kita bisa merasakan manfaatnya, tidak perlu capek-capek lagi di kondisi kemacetan. Walaupun ini sudah CVT ya, artinya sudah dimudahkan dengan fitur ini, apalagi ada cruise control lagi. Karena manual pun capek, CVT pun masih tetap akan injak gas, injak rem dan gas, tapi dengan adanya cruise control kita hanya mengikuti mobil yang ada di depan saja.
Terus pengalaman lain menggunakan Almas RS, jujur bantingannya juga enak, tidak terlalu gini-gini, suspensinya juga empuk, ya kan. Terus posisi duduk saya juga nyaman karena, bentar, saya mau belok nih. Ya. Nah, suspensinya empuk, nyaman saat melewati jalur yang agak bergelombang tadi, juga tidak terlalu bantingannya keras. Posisi duduk nyaman dengan tinggi saya yang 165. Karena apa? Jok yang atau kursi yang ada di Almas RS ini sudah cukup menopang paha. Banyak orang yang merasa capek ketika menyetir itu sebenarnya faktornya di sini. Ada di bagian kursi atau di bagian jok mobilnya. Karena apa? Dengan penopang jok yang sampai mendekati lutut, itu justru akan mengurangi beban dari tubuh kita sendiri. Jadi rasa nyaman itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi tidak akan capek, tidak mudah capek gitu. Lalu di bagian sisi kemudi juga oke, nyaman dengan berbagai tombol-tombol yang ada di sini. Kita bisa mengatur volume musik, kita bisa mengatur terus mengganti channel, misalkan kalau sedang mendengarkan radio. Terus fitur cruise controlnya juga ada di bagian setir. Terus pengaturan untuk mendekati mobil juga bisa diatur di sini. Kita ingin semakin jauh juga bisa. Dengan ini ya, kita akan mengatur jaraknya 7 detik. Kalau ini kita mengatur jarak dengan mobil yang ada di depan bisa sampai 1 detik. Ya, dia akan otomatis mendekat. Sampai sejauh ini saya tidak menginjak pedal gas, hanya mengikuti mobil yang ada di depan. Itu dia. Jadi kita akan agak jauh. Lah, tadi misalkan tiba-tiba ada saat berada di depan mobil ini, kita diberitahu sebuah radar yang ada di depan itu. Nah, radar itu akan membaca ketika saat kita sedang melakukan atau sedang mengikuti mobil yang di depan, ada motor tiba-tiba motong, dia otomatis akan mengerem dengan sendirinya. Tidak perlu kita harus menginjak pedal rem, tapi sebagai antisipasi, antisipasi saja sih. Saran saya, ketika ada apa-apa, sebaiknya kaki diposisikan di atas pedal rem. Jadi ketika misalkan kita merasa kok sudah terlalu dekat dengan objek yang ada di depan, segeralah injak rem gitu. Nah, terus posisi pandangan saya untuk mobil Almas RS ini juga cukup luas. Bagian dari kap mesin juga tidak terlalu tinggi, jadi kita masih bisa melihat posisi jalan dengan sempurna. Audio Infinity, suaranya tidak perlu diragukan lagi, sudah lebih cukup dari baik. Oke. Indikator yang ada di belakang setir juga sangat lengkap menurut saya. Jadi mulai informasi kecepatan, informasi yang ada di head unit juga tersematkan di indikator ini. Halo, Pak Krisna. Iya. Ya, apa ya? Nyaman aja sih, Pak, ketika mengendarai ini. Terus tadi sempat terbantu dengan adanya fitur cruise control. Ya, terus ada fitur kontrolnya ya. ya. Fitur control, jadi tinggal ngikutin mobil yang ada di depan. Terus waktu ditanjakan kita berhenti, misalkan rem nggak diinjek itu nggak mundur gitu kan, langsung bisa jalan lagi. Terus waktu kita melewati posisi jalannya agak berlubang gitu, dia nggak bantingannya tuh nggak yang lebay gitu loh, Pak. Nah, bantingan tetap smooth, tetap comfortnya dapat, stabilinya dapat ya. Terus posisi duduknya juga nyaman, nggak gampang capek. Terus
kondisi kabinnya pun juga cukup senyap. Iya. Ya, maksudnya pengemudi kendaraan di sekeliling atau suara-suara di luar tuh nggak begitu Kalau kedengaran. dengerin suara mesinnya tadi kedengeran, kalau di luar kedengeran ya. Iya, Tapi dari di dalam senyap ya. senyap ya, malah nggak apa-apa Iya. gitu lah. Nah, Pak Risna kan ini sudah di penghujung ulasan kita berdua ya kan terkait Almas LS ini. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi ini tipe dulu Pak. Ya, terkait tipe ini Almas RS ada punya tipe apa saja kira-kira? Ya, jadi untuk yang Almas RS ya terdiri dari 2 tipe ya. Nah. Ya, yang tipe Almas RS biasa dan Almas RS Pro ya. Oh, ada RS Bedanya biasa, ada Pro. di pertama dari black top. Oke, Ya, black untuk yang top, tipe tertinggi. 2 warna. Kemudian penggunaan sensor ADAS-nya. Ada yang low ADAS, ada yang high ADAS. Oh gitu. Dimana yang low ADAS hanya menggunakan radar, Heeh. sedang yang high ADAS menggunakan radar dan juga menggunakan kamera. kamera. Ya. Itu yang membedakan paling dasar, paling gampang seperti itu. Oke, baik. Nah, Oke. warnanya apa aja sih Pak yang ada di Almas RS ini? Sama seperti varian yang lain juga ya. Silvernya ada 2, Silver ada kemudian 2. putih, Putih, merah, dan hitam. hitam, 5 Iya, warna 5 Pak? warna. Oke. Nah, dari situ kita pasti akan membandingkan nih harganya. Mulai berapa sampai berapa kan pasti ada tingkatan-tingkatannya. Karena Almas RS adalah varian sendiri di luar dari Almas yang sebelumnya sudah ada. Ya. Start dari 376.800 hingga 404.800. Ya, jadi range-nya cukup lebar untuk para konsumen mau memilih mana yang terbaik sesuai dengan budget Anda. Nah, itu dia. Ada konfigurasi tempat duduk 5 dan 7 ya, Pak betul, ya? 5 tempat duduk dan 7 tempat duduk. Khusus yang RS Pro hanya 7 tempat duduk. 7 tempat duduk. Kalau yang bawahnya, yang RS biasa, yang RS biasa ada 5 yang 7. Oh, ada yang 5, ada yang 7. Tapi kalau yang Pro hanya ada 7. Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang gimana sih kalau ingin menemui Almas RS di Kota Semarang misalkan? Nah, itu ada di dealer mana aja Pak Wuling? Seperti biasanya kalau di Semarang ada di Sudirman, Raden Patah, dan Serondol. Untuk Jateng DIY ada 16 cabang yang sudah tersebar mulai dari utara sampai dengan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu dia. Jadi sudah sangat lengkap kan teman-teman Autoger. Jadi kalau kalian ingin lebih lengkap lagi mengenai mobil ini, pengen langsung melihat dengan kasat mata gimana penampilannya, gimana rasanya mengemudi, bisa langsung ke dealer-dealer Wuling yang ada di Kota Semarang maupun yang tersebar di Jawa Tengah. Ya, terima kasih teman-teman Autoger sudah menyaksikan video ulasan mengenai Almas RS ini di program AutoZone. Saksikan terus video-video AutoZone berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Termasuk di Instagramnya ada nggak sih Pak? Ya, Wuling AJM. Wuling AJM ya. Jangan lupa ikuti Instagram Wuling AJM. Punya YouTube juga nggak sih Pak? YouTube ada. Apa Pak? Mobil Wuling Jawa Tengah. Mobil Wuling Jawa Tengah ya. Kalian juga bisa kunjungi channel YouTube milik Wuling AJM. Ya, oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video-video ulasan mobil atau otomotif berikutnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa di video selanjutnya. AutoZone, zona otomotif terhits dan terupdate. Salam. Thank you Pak. Thank you.